badai Pak. Oh gitu. Badai. Di tengah laut. Di tengah laut. Contohnya mau datang typhoon nih kan. Jadi kita harus siap Pak untuk lari tadi kan. Lari menyelamatkan diri maksudnya. Bukan lari menyelamatkan diri kita lari kemana-mana. Kapal itu tadi harus sembunyi dulu Pak. Mengamankan dulu supaya nggak kena gelombang besar tadi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Terima kasih sahabat yang telah menonton video saya sebelumnya, yang hari ini dan yang akan mendatang. Biasa saya sahabat meminta ngobrol dengan orang tak dikenal, yaitu pelanggan Grab setia saya sahabat. Dengan mau tujuan saya juga belum tahu mau kemana, nanti kita tanya-tanya aja sahabat. Yang penting mah saya minta dukungan dari sahabat untuk mendukung dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Kita langsung kenalan aja dulu sahabat. Dengan atas nama Bapak siapa Pak? Sukamto Pak. Sukamto. Emang posisinya Pak dari mana ke mana ini teh Pak? Perjalanan saya untuk berangkat kerja Pak dari Batam menuju Jakarta. Dan kebetulan di momen keberangkatan saya ini first time juga saya berangkat kerja bawa anak cucu pulang kampung halaman. Emang kampung halaman di sini Pak? Menantu saya satu di Bandung, satu di Indramayu. Subhanallah. Jadi diputar dulu sementara untuk sementara Pak? Iya. Sementara ini sekalian saya mau tahu kampung menantu saya Pak. Emang baru pertama kali sekarang Pak? Iya, first time saya sampai di Bandung nih Pak. Subhanallah. Berarti Bapak udah lama di Batam atau gimana Pak? Saya memang asli di Batam Pak. Asli Batam. Pekerjaan juga di Batam Pak? Iya, bekerja di Batam, di migas Pak ya. Di migas? Iya, di tengah laut Bang Pak? Ya, kalau offshore saya di setengah laut, kalau onshore saya di darat Pak. Gitu. Ngobrol-ngobrol ini agak seru juga misalkan Pak kalau diobrolkan Pak. Tentang migas terutama saya bagi pribadi saya kan belum mengetahui ya permasalahan migas. Kebetulan ada Bapak ya, saya mau sharing-sharing aja atau mau minta obrolannya seperti apa gitu Pak. Kronologis dari pertama kali Bapak ini mah globalnya aja Pak, supaya bisa sharing dengan pribadi saya dan hal layak untuk ditonton nantinya Pak. Pertama kali Bapak dari nol aja lah ya, dari awal Bapak kerja di migas tuh dengan atas kemauan sendiri, atas ada siapa gitu, atau sampai sekarang ini sampai seperti ini gitu Pak? Intinya saya dulu juga ya namanya orang proyek Pak ya, pekerja biasa, kerja di proyek, bergerak di bidang minyak dan gas Pak ya. Betul. Jadi kalau di daerah Batam kan kita pembuatan untuk anjungan minyak Pak ya, seperti modul, jaket untuk pengeboran minyak. Jadi itu memang udah pekerjaan saya Pak dari saya masih bujangan Pak ya. Dari bujangan? Iya. Sampai saat ini Bapak udah umur berapa, nyampe 70? Alhamdulillah saya udah 52 tahun Pak. 52 tahun ya. Subhanallah sahabat, pejuang tangguh ternyata dengan kehidupannya. Ya. Di migas Pak ya? Iya di migas Pak. Kalau dulu silsilah untuk pekerjaan seperti itu Pak dengan kemauan sendiri atau ada yang tarik atau gimana Pak untuk bisa seperti itu? Dari keluarga saya Pak. Dari keluarga besar ya. Dari keluarga besar saya ada yang bekerja di proyek dan saya diarahkan ke sana dan saya bekerja mulai dari nol Pak ya. Dari nol, istilahnya dari helper ya Pak ya. Dari helper sampai jadi pekerja, sampai jadi welder, sampai jadi leader, sampai jadi supervisor, dari bawah semuanya Pak. Sekarang sampai jadi yang punya gitu Pak? Ya, tetap bekerja Pak. Kita sekarang karena di migas ini kan kita bekerja, kalau di Batam Pak kita joinnya sama all perusahaan Pak. Jadi company dari mana-mana Pak, dari Australia, dari Italia, dari Amerika. Namanya
itu teh menyangkut, jadi semua negara-negara yang bergerak di bidang itu semua tuh emang langsung kerjasama atau gimana Pak? Ya kita Global, punya Pak. kita punya proyek istilahnya, semuanya ya memang udah proyek besar kan Pak. Kalau mengenai migas ini kita bicara mungkin 1 hari nggak selesai Pak ya. Ya betul. Jadi betul. tergantung dari company Pak. Oh. Jadi seperti British contohnya di Bibit Tangguh kan. Mhm. Jadi kita bekerja sama under British ya Pak, walaupun joinnya sama Pertamina. Cuman kalau kita orang Indonesia kan kita lokal ya Pak ya. Ya. Jadi gaji kita ya lokal juga Pak. Oh. Walaupun tapi kalau kita kerja di luar negeri ya gaji kita ikut negara orang itu Pak. Walaupun itu pekerjaan ada di negara kita gitu Pak. Ya. Karena kita casnya nanti kita tesnya juga di luar negeri biasanya. Walaupun kita bekerja di Indonesia, kalau memang udah deal masalah gaji apa dolar apa euro, ya kayak itulah yang kita ikutin Pak. Tapi kalau kontrak kita kerja di Indonesia, kita tetap pakai rupiah. Tapi yang saya mau tanyakan itu kan terbesit dari pikiran saya yang awam Pak ya, untuk permigasan. Itu posisinya dari perkumpulan migas itu tuh emang beberapa perusahaan atau emang perusahaannya bergabung satu emang jadi dipisah-pisah macam Indonesia, Australia atau gimana Pak? Atau campur aduk dengan karyawan yang gimana Pak? Ya kalau masalah migas Pak, kita punya Indonesia yang olah ya Pertamina Pak. Cuma Pertamina mungkin join sama British umpamanya, sama Amerika gitu. Ya. Jadi satu proyek yang punya lahan Indonesia dikerjakan sama orang, contohnya orang British atau orang Amerika, Tuh. tapi tetap dalam pengawasan Pertamina. Oh. Jadi tetap pengawasan Jadi Indonesia. tetap yang mempunyai garis besarnya mah yang punya induk Indonesia gitu Pak ya? Iya, Indonesia. Di bawah tangan Pertamina. Iya. Terus disebarkan ke anak cabang mungkin. Iya. Kalau dibilang anak cabang itu perusahaan-perusahaan luar negeri gitu Iya, Pak ya? perusahaan luar negeri, perusahaan Indonesia juga. Oh, banyak juga Iya. berbau di sana. Banyak. Cuman yang pegang pemerintah Iya. dimandatkan ke Pertamina, anak cabangnya semua negara gitu mungkin Yang Pak ya? megang tetap Pertamina Pak. Pertamina yang Setelah pekerjaan deal yang megang tetap luar negeri, setelah siap diserahkan sama Pertamina Pak. Oh. Nah, baru kalau Pertamina kan Indonesia punya. Seperti itu Pak ya, seharian Bapak tuh pekerjaan Pak? Ya kalau pekerjaan kami departemen Pak. Departemen ya? Ya jadi seperti saya mengurusin, kalau di bahasa awam Indonesia Pak, tukang las ya kan Pak. Tukang las. Jadi kalau di internasional sana welder Pak. Nah, kalau bahasa orang-orang luar negeri sana welder, tukang las di Indonesia. Tukang las ya? Cuma kan tukang lasnya tukang las bersertifikat Pak. Oh. Punya skill sendiri kan. Iya. Karena proses pengelasan ini banyak kualifikasinya. Bukan seperti di bengkel-bengkel ngelas trali. Iya. Ini mah ngelas di bawah laut ya Pak. Ada seperti itu Pak ya? Ada. Subhanallah. Itu Pak kesan dan pesan kejadian-kejadian apa Pak yang sangat sampai sekarang tidak dilupakan? Itu mas saya mau terbesit ke situ aja Pak untuk pergerakannya. Kira-kira apa Pak? Untuk pekerjaan seperti pengelasan di bawah laut lah atau gimana Pak? Lanjut aja Bang. Nggak jadi. Dibeliin ayu. Udah. Oke. Saya buru-buru. Kalau masalah pekerjaan sampai sekarang sih banyak Pak pengalamannya nggak terlupakan. Contoh yang krusial yang bisa berbagi dengan saya pribadi ya, khususnya untuk sahabat sekalian yang menonton video ini nantinya Pak. Dinginan di langit Pak, hidung darah. Ya kalau kita bekerja di Indonesia ya iklim normal ya Pak ya. Betul. Iklim kita udah tahu Indonesia seperti ini. Tapi kalau luar negeri kan beda Pak. Cuacanya, iklimnya kan. Mereka ada musim dingin, musim salju. Nah itu yang nggak pas sama kita Pak. Dan kalau seperti orang Indonesia dikirim ke luar negeri, otomatis makannya udah beda Pak. Oh gitu. Di sana nggak ada pecel, Iya, kan? iya. Nggak ada keredok. Kalau di tempat kita kan
ada sayur asem Masih ya. ada yang gituan Pak ya. Subhanallah. Pokoknya ciri khas Indonesianya masih Iya, kental gitu ya. masih. Kalau di luar negeri kan, contohnya selebriti aja kalau dikirim ke luar negeri kadang-kadang buat kerupuk untuk makan Pak. Iya kan? Jadi masalah makan kita kadang-kadang itu. Jadi terkendala ya. Iya. Tapi masalah pekerjaan tidak ada yang aneh-aneh Pak. Kalau pekerjaan istilahnya kita kan punya departemen masing-masing, kita udah tes di sini, udah kualitas Kualifikasi lah ya. yang udah tes qualified uji lah ya. berangkat, berarti kalau kerja ya seperti itu, nanti kerjanya kita udah tahu. Untuk pekerjaan yang sampai saat ini Bapak ya alhamdulillah lah ya. Berarti Bapak ini pokoknya mah berada di samping saya masih segar bugar, berarti tidak ada kendala apa-apa ya Pak yang sangat, misalkan di suatu pekerjaan ada kejadian yang fatal gitu, ada pernah terjadi atau Pak? Ya kalau masalah yang fatal banyak Pak. Apanya? Banyak. Ya, ya. Contoh kecilnya apa Pak itu yang sampai membekas gitu apa gimana Pak? Untuk pekerjaan apa? Contoh kecilnya ya istilahnya dalam pengangkatan untuk pekerjaan tuh Pak, kalau kadang namanya mesin kan Pak, waktu pengangkatan lifting itu mungkin selingnya putus ya kan Pak, selingnya bisa nyebat orang, kru kapal atau pekerja. Kadang-kadang waktu kerja kita badai Pak. Oh gitu. Badai. Di tengah laut. Di tengah laut. Contohnya mau datang taifun nih kan. Jadi kita harus siap Pak untuk lari tadi kan, lari menyelamatkan diri, maksudnya bukan lari menyelamatkan diri kita lari kemana-mana. Kapal itu tadi harus sembunyi dulu Pak, mengamankan dulu supaya nggak kena gelombang besar tadi kan Pak. Iya. Nah itu prepare-nya itu biasanya kalau badai kalau mau datang 3 hari udah tahu Pak di kapal itu. Di kapal tuh. Ya di kapal tuh di radio roomnya udah dapat informasi dari. Jadi kita tidak di luar kapal, semua di dalam kapal. Iya, jadi kapal itu di titik pekerjaan tadi kita harus keluar dulu Pak semua. Itu makan waktu 2-3 hari tuh Pak. Kita tarik dulu jangkar kapal tadi. Jangkarnya bukan 1 atau 2 Pak, sampai 8 sampai 12 jangkar kapal tadi tuh Pak. Itu kalau kapal yang pakai jangkar ya Pak, angkur namanya. Angkur. Kalau kapal yang didesain sekarang yang baru, mereka udah nggak pakai jangkar lagi atau pakai wing kan, mereka sudah pakai propeller. Jadi kapal tadi bisa berhenti di laut, diam dengan propeller itu Pak. Ini depan belakang. Kalau propeller kan kalau bahasa umumnya mungkin banyak yang nggak tahu. Contohnya kipas atau baling-baling kapal ya Pak. Iya. Jadi kapal itu udah pakai propeller, jadi dia bisa diam di tempat Pak. Dia bisa muter 160 derajat. Iya. Dia bisa diam, dia bisa melawan ombak Pak. Bisa diam dia. Itu yang canggih Pak teknologi sekarang. Ngobrol-ngobrol Pak, mau deket mau sampai, saya mah closingnya aja Pak. Kira-kira apa Pak untuk pesan pribadi saya khususnya Pak untuk zaman sekarang ini Pak? Kalau untuk zaman sekarang ini Pak, alhamdulillah kita di pelosok seluruh Indonesia pun bahkan udah mantep Pak, udah ada Grab, itu yang kita bersyukur Pak. Jadi Grab ini istilahnya banyak juga menolong, membantu sama kesulitan. Contohnya untuk kami travel ya Pak ya. Betul. Grab alhamdulillah pas Pak. Udah sampai Pak ya? Udah, oke. Baik, banyak-banyak terima kasih Pak atas obrolannya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya nih dalam obrolan. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan YouTube channel Ugay Sugi. Dadah. Oke, dadah. Sip. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama.